Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Safira. Saya dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ekonomi, agregat supply, agregat demand, dan juga keseimbangan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, apa itu keseimbangan ekonomi? Keseimbangan ekonomi terjadi ketika permintaan agregat dan penawaran agregat bertemu pada satu titik yang disebut titik keseimbangan. Di titik ini jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan yang ditawarkan dan menghasilkan harga serta output yang stabil. Yang kedua adalah pengertian agregat supply. Agregat supply adalah total penawaran barang dan jasa. Dalam jangka pendek, AS meningkat seiring kenaikan harga, tapi dalam jangka panjang, output akan tetap karena faktor produksi terbatas. Oleh karena itu, kurva AS jangka pendek berbentuk vertikal. Yang kedua, permintaan agregat demand. Agregat demand adalah total permintaan atas barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Ada dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan luar negeri. Biasanya grafik AD menurun karena semakin tinggi harga, maka permintaan agregat semakin menurun. Selanjutnya, keseimbangan AD dan AS. Titik keseimbangan terjadi ketika AD dan AS bertemu. Jika salah satunya berubah, misalnya permintaan meningkat, maka titik keseimbangan bisa berubah, menyebabkan inflasi atau pengangguran. Yang selanjutnya, perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan bukan hanya masalah angka, tetapi juga nilai. Harga yang seimbang dianggap mencerminkan keadilan. Islam melarang praktik yang merusak keseimbangan seperti riba, ikhtiar atau penimbunan, dan penipuan. Tujuan akhirnya adalah maslahah atau kemaslahatan umat. Kesimpulannya adalah keseimbangan ekonomi tercapai saat agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS bertemu, menentukan tingkat harga dan output nasional. AD mencerminkan total permintaan, sementara AS menggambarkan total penawaran dalam suatu perekonomian. Ketidakseimbangan ini dapat memicu inflasi atau pengangguran. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan bukan hanya soal pasar, tetapi juga soal moralitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip Islam menekankan transaksi yang adil, melarang riba, penipuan, dan penimbunan barang karena dapat mengganggu stabilitas pasar. Oleh karena itu, tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai maslahah atau kemaslahatan umat melalui distribusi yang adil dan sistem ekonomi yang beretika. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.